Apakah orang Deli Serdang ini taat beragama? Mana buktinya orang Deli Serdang taat beragama? Masjidnya cantik, lampunya aja tengoklah. Saya yakin semua orang kalau datang ke Medan, singgah berhenti sebentar, mampir ke Masjid Agung Deli Serdang, masuk dia singgah ke dalam, menengok lampu ini berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang masuk ke dalam, berapa harganya ya? Balik dia ke rumah, di fotonya, dimintanya lakinya mesti membelikan lampu macam ini. Kumat darah tinggi lakinya meninggal langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang Deli Serdang bangga. Kenapa? Semangat pemimpinnya membangun masjid. Presiden Insinyur Soekarno meninggal, apa yang mengalir sampai hari ini ke kuburnya, ke makamnya? Pahala yang tak putus. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid apa yang dibangun Presiden Soekarno? Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Arsiteknya orang tak Islam. Dia mau menunjukkan bagaimana kebinekaan di Indonesia. Bukan tak ada arsitek yang orang Islam, banyak orang Islam arsitek tukang gambar. Sengaja dicarinya orang tak Islam. Supaya apa? Supaya orang tak Islam pun merasa memiliki masjid istiqlal. Begitu hebatnya pemimpin bangsa ini. Habis masa Insinyur Soekarno, datang masa Pak Harto, 32 tahun berkuasa, meninggal, habis, tapi tetap mengalir pahalanya. Apa masjid yang dia bangun? Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ikon atapnya macam Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Lalu kemudian alhamdulillah Pak Bupati, Wakil Bupati membangun Masjid Agung Deli Serdang, Masjid Sultan Tabasarsah dari Kesultanan Delhi. Betul? Apa pula betul? Kesultanan Serdang. Saya sedang ngomong ngetes anak-anak muda nih, iya aja kata orang. Padahal kalau mereka mau buat nama mereka bisa aja. Masjid Agung Tambunan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Masjid Agung Muhammad Ali Yusuf Siregar. Bisa atau tak bisa? Mereka kecilkan dirinya, mereka kesampingkan egonya, mereka pakai nama Sultan Serdang. Dari mana Ustaz tahu? Bukalah Google. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak muda ini yang ada di hadapan saya ini sebelum meninggal mereka sempat bangun masjid, insyaallah. Ya Allah, di malam Ramadan yang penuh berkah, di masjid tempat paling suci bersama orang beriman, bukakan pintu rezeki anak-anak muda ini, bangun masjid sebelum mati ya Allah. Beribu masjid akan berdiri di atas muka bumi Allah, termotivasi mencari rezeki. Ini banyak sekarang anak muda kalau ditanya apa cita-cita kau? Ya saya mau mati aja Pak Ustaz. Kalau ada orang model begini di Deli Serdang ini, ada sungai dekat sini, ada? Ada? Nah, udah tahulah kalian cara mengatasinya. Balik dari sini kalian tulakkan aja deh ke bawah. Anak muda mesti berusaha, entrepreneur, tanam kelapa sawit, tanam karet. Alhamdulillah berkat motivasi dari Ustaz Somad, saya sekarang menjadi peternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak lele. Berapa ekor? 2 ekor. Gimana kau ternak lele 2 ekor mau membangkitkan ekonomi umat? Memang lelenya 2 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Bagus, kau buatkan dia daging kotak, masukkan ke kaleng,
ekspor impor ke Jepang karena mereka suka makan ikan, dipotong-potongnya, digulungnya pakai nasi, dipotong makan pakai kecap, namanya sushi. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama ibu sushi, bukan ikan mentah sama nasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, anak muda Deli Serdang mesti kaya raya supaya dia bangun masjid. Setuju? Saya membawa jamaah dari Malaysia, satu bis. Kepada jamaah semua, kita akan mengunjungi Istana Siak Sri Indrapura yang begitu indah dan megah. Saya banggalah cerita tentang Indonesia kan. Begitu di tengah jalan, nampaklah di depan masjid orang mengulurkan tangguk. Orang Malaysia tuh bertanya, ada ikan kah? Mau tangguk. Rasanya entah mau diletak kemana muka saya. Apa nih, ada ikan nih, kata dia. Tangguk untuk menampung duit 2000 yang dilemparkan supir truk. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Apakah orang Deli Serdang mengutip duit 2000 di pinggir jalan untuk membangun masjid ini? Tidak. Selagi ada kekuasaan, ada tanda tangan. Berapa banyak bupati-bupati Deli Serdang? Berapa banyak gubernur-gubernur Sumatera Utara? Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa? Maka tinggalkanlah masjid. Boleh jadi kau mati menghadap Allah, tapi masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Karena ada orang yang udah mulai kekenyangan, 4 mangkok tadi masuk. Cemana kau dengar ceramah Ustaz Somad tadi? Entah aku tengok bayang-bayang dia. Kadang-kadang 3 nampak aku dia. Makanya kalau ada kawan sebelah mengantuk, takbir kalian. Khotib Jumat naik ke atas mimbar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain kasar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok mimbar paling besar. Besar kali mimbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama melarang bertepuk tangan dalam masjid. Makanya kalau untuk menghindari khilaf, sebagian ada membolehkan kalau tujuannya tidak untuk mengejek. Karena dulu kalau Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram, diejek orang kafir musyrik itu dengan tepuk tangan. Namanya muka wa tasbiyah. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk